Baik, selamat pagi, selamat siang para mahasiswa sekalian. Pertemuan yang kedua untuk sesi pertama, kita akan bahas kali ini tentang modal kerja. Modal kerja atau working capital, apa saja yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah tentang bagaimana pengelolaan modal kerja. Kemudian kita bicarakan apa saja ruang lingkup dari modal kerja, lalu tujuan kita mempelajari modal kerja itu apa, dan apa saja konsep modal kerja. Kemudian kita akan membahas tentang faktor apa saja yang bisa menentukan besar kecilnya modal kerja, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menentukan modal kerja yang bersifat optimum. Itu pokok bahasan yang akan kita bicarakan tentang modal kerja. Baik, kita mulai. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Sebagaimana terdahulu juga, kita harus mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran yang kita bicarakan tentang modal kerja. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar supaya mahasiswa bisa mampu memahami dan mahasiswa bisa menjelaskan tentang pengelolaan modal kerja, tentang ruang lingkup modal kerja, tentang modal kerja, tujuan modal kerja. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan apa itu konsep modal kerja, mahasiswa mampu menjelaskan faktor apa saja yang menentukan modal kerja, serta mahasiswa mampu memahami dan mahasiswa mampu menghitung bagaimana kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh perusahaan secara optimum. Itu adalah tujuan pembelajaran tentang modal kerja. Baik, berikutnya kita bahas yang pertama tentang pengelolaan modal kerja. Kalau kita bicara mengelola modal kerja, ada dua hal yang kita bicarakan di dalamnya. Satu, berkaitan dengan bagaimana kita mengelola aktiva lancar, atau bagaimana kita mengelola harta lancar. Yang kedua, pengelolaan modal kerja adalah berkaitan dengan bagaimana kita mengelola terhadap hutang lancar. Jadi dua poin di sini yang dikatakan dengan pengelolaan modal kerja adalah bagaimana kita mengelola harta lancar perusahaan dan bagaimana kita mengelola hutang lancar perusahaan. Kemudian kita bicara tentang ruang lingkup modal kerja. Apa saja ruang lingkup di dalam modal kerja yang kita bicarakan? Satu adalah menyangkut keputusan. Keputusan apa? Keputusan dalam hal masalah likuiditas. Ya, menyangkut masalah likuiditas. Apa itu likuiditas? Ya, menyangkut tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Yang kedua adalah trade-off antara profitabilitas dan likuiditas. Bagaimana di sini kita melihat ya peningkatan profitabilitas dan ada kaitannya dengan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar laba perusahaan. Ya, itu ada kecenderungan signifikan terhadap perubahan bagaimana likuiditas perusahaan akan semakin bagus. Yang ketiga adalah ruang lingkupnya bagaimana mempelajari sisi harta, ya, aset perusahaan, dan yang kedua mempelajari sumber harta perusahaan tadi daripada sumber pendanaan perusahaan. Sumbernya berasal dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang, serta sumbernya berasal dari modal sendiri. Proses sekalian, tujuan yang ketiga adalah tentang tujuan bagaimana pengelolaan modal kerja atau tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, tujuannya adalah agar kita bisa memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi atau profit maksimum tadi katakan keuntungan tinggi. Yang kedua adalah tujuan manajemen modal kerja adalah bagaimana perusahaan bisa memelihara kelangsungan hidupnya. Ya. Bagaimana going concern terhadap perusahaan tersebut bisa berlangsung selama mungkin. Itu tujuan dari manajemen modal kerja. Kita lanjutkan konsep modal kerja. Kalau kita mau bicarakan tentang modal kerja atau definisi modal kerja, kita bisa lakukan melalui pendekatan konsep modal kerja. Yang pertama, konsep modal kerja itu disebut dengan konsep kuantitatif atau modal kerja kotor
atau gross working capital. Apa itu? Adalah keseluruhan nilai aktiva lancar atau seluruh harta lancar. Dan neraca secara umum, apa saja unsurnya adalah kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Yang kedua, konsep modal kerja itu adalah bersifat kualitatif atau modal kerja bersih atau net working capital. Apa itu? Adalah selisih surplus antara harta lancar dengan hutang lancar. Artinya harta lancar dikurangi dengan hutang lancar atau net working capital. Itulah konsep modal kerja secara kualitatif. Dan yang ketiga adalah modal kerja menurut konsep fungsional atau fungsional working capital. Fungsional working capital adalah yang disebut dengan modal kerja adalah aset perusahaan, tetapi tidak semua aset. Aset yang bisa menghasilkan current income dalam suatu periode akuntansi yang bersangkutan. Apa yang nggak masuk? Misalnya, laba piutang. Tentu yang kita masukkan konsep fungsional adalah harga pokok piutang itu yang menghasilkan laba. Aktiva tetap. Tentu tidak semua nilai aktiva tetap menghasilkan pada periode itu. Dalam satu periode akuntansi, aktiva tetap yang menghasilkan itu adalah berapa nilai penyusutannya. Bagaimana yang tidak disusutkan, misalnya konsep tanah adalah masuk dengan konsep non-working capital. Besarnya modal kerja. Ya. Coba kita lihat ini, besarnya modal kerja berdasarkan 3 konsep modal kerja yang kita bicarakan tadi, saya sajikan dalam bentuk neraca di sini. Ya. Nah, neraca di sini terlihat bagaimana kita tahu neraca adalah sini contoh neraca Nivea ya, 31 Desember 2018 dalam ribuan rupiah. Neraca current asset ya, fixed asset, harta lancar, hutang aktiva tetap. Sebelah kanan ini adalah current liabilities, hutang lancar, long term liabilities, hutang jangka panjang, dan equity atau modal sendiri. Berdasarkan neraca ini, kita bisa lihat konsep modal kerja tadi. Yang pertama, konsep modal kerja kuantitatif tadi dikatakan atau modal kerja kotor adalah keseluruhan nilai harta lancar atau keseluruhan nilai current asset. Berapa nilainya di sini? Konsep modal kerja kuantitatif adalah Rp1.500.000. Rp1.500.000 dalam ribuan berarti 1,5 miliar. Nah ini. Ya. Apa saja isinya? Kas, piutang, dagang, dan persediaan. Inilah konsep modal kerja menurut konsep kualitatif. Yang kedua, konsep modal kerja kualitatif tadi dikatakan modal kerja bersih adalah selisih antara harta lancar atau current asset dikurangi dengan current liabilities atau hutang lancar. Berapa nilainya? Harta lancar atau current asset bernilai Rp1.500.000 di sini ya, dalam ribuan. Kemudian current liabilities senilai hutang lancar senilai Rp600.000. Selisihnya adalah Rp1.500.000 dikurangi Rp500.000 sama Rp900.000. Itulah yang disebut dengan CAR, adalah modal kerja menurut konsep kualitatif atau modal kerja bersih. Yang ketiga adalah modal kerja menurut konsep fungsional. Modal kerja yang menghasilkan pendapatan atau memberikan kontribusi pendapatan pada periode akuntansi. Apa misalnya? Kas, piutang, persediaan Rp1.500.000. Tetapi piutang dagang di sini ya adalah harga pokok piutang. Lebih lanjut nanti kita misalnya ada apa namanya diketahui piutang dagang itu dapat labanya berapa, berarti laba tidak dimasukkan laba piutang. Kemudian aktiva lancar, aktiva tetap, tanah tidak disusutkan, berarti tanah ini merupakan unsur non modal kerja menurut konsep fungsional. Gedung, mesin, dan kendaraan, berapa nilainya yang kita masukkan ke dalam bentuk unsur modal kerja menurut fungsional adalah nilai penyusutannya, tidak semuanya. Oleh karena itu, kita bisa sajikan perhitungan itu seperti ini. Modal kerja untuk konsep kualitatif adalah
current asset Rp1.500.000. Menurut current liabilities, ya, konsep kualitatif tadi, current liabilities dikurangi konsep current asset kurang current liabilities adalah Rp900.000. Sedangkan menurut konsep fungsional adalah ya, konsep fungsional, ya, menurut konsep fungsional itu adalah sebagaimana besarnya aktiva lancar Rp1.500.000 minus piutang, misalnya piutang dagang ini labanya Rp100.000, berarti hanya 700 dihitung, berarti Rp1.400.000. Tanah tidak disusukan, tidak masuk modal kerja. Gedung, mesin dan kendaraan 800 tambah 800 1.600.000 tambah 400 2 juta. Misalnya disusukan 10%, Rp200.000, berarti minus Rp200.000. Minus Rp200.000 jadi 1,8. Ya, 1,8 ditambah di sini tadi misalnya 1.400.000 berarti 3,2. Nah, 3,2. Selisihnya apa? 800 itu 32,2. 800.000 berarti bukan modal kerja. Artinya begitu, bukan modal kerja. Nah, seterusnya. Nah, demikian ya. Ini bagaimana kita sudah mampu menghitung berapa besarnya modal kerja berdasarkan tiga konsep tersebut. Baiklah, ya, mahasiswa sekalian, pertemuan sesi pertama dari pertemuan kedua tentang modal kerja kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.